Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya PSN PIK 2 tidak terlepas dari adanya prakondisi yang dilakukan oleh oknum pejabat Kabupaten Tangerang terhadap wilayah pesisir Tangerang Utara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Prakondisi yang saya maksud adalah telah terjadinya perubahan peraturan daerah Kabupaten Tangerang tentang tata ruang. Perda Kabupaten Tangerang tentang tata ruang nomor 13 tahun 2011 telah dirubah menjadi Perda nomor 9 tahun 2020, di mana dalam Perda tersebut, wilayah pesisir Tangerang Utara seperti wilayah Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Pakohaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Maup, Kecamatan Kemeri, dan Kecamatan Pronjo secara yang tadinya merupakan wilayah hutan lindung, merupakan wilayah perikanan dan wilayah pertanian produktif telah beralih fungsi menjadi kawasan wilayah perumahan. Alih fungsi ini juga dilakukan secara sporadis, secara ugal-ugalan dilakukan oleh pihak PIK 2 tanpa ada ketegasan dari pihak Pemda Kabupaten Tangerang. Hal yang wajar bila teman-teman aktivis Tangerang dan juga aktivis Banten melakukan protes yang terus secara berkelanjutan terhadap adanya PSN PIK 2 di wilayah pesisir Tangerang Utara. Inilah salah satu contoh protes keras dari teman-teman aktivis Tangerang dan juga Banten terhadap PSN PIK 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Banten, rakyat Banten sudah bulat menyatakan bahwa kami menolak PSN PIK 2 karena jelas lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Banyak masalah yang ditimbulkan, banyak persoalan-persoalan yang belum tuntas, dan tidak ada efek langsung terhadap rakyat paling rendah, paling kecil, rakyat paling bawah itu tidak ada manfaatnya. Jadi sekali lagi, rakyat Banten dengan tegas menyatakan menolak PSN PIK 2. Ya siap, kami dari Mapuca, Mangrove Pulau Cangkir, sekaligus pengurus atau direktur dari Koperasi Konsumen Kebersamaan Bahari Nusantara, dan kami selaku nelayan Pantura yang ada di Pronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menolak keras tentang kegiatan pengembang PIK 2 yang katanya di PSN-kan. Dan syukur alhamdulillah kemarin pagar-pagar misterius itu sudah dibongkar sepenuhnya, dan juga barusan sudah ada pengukuhan penutupan oleh HNSI DPC Kabupaten Tangerang. Maka dari itu kepada seluruh warga masyarakat pesisir pantai, khususnya para petani tambak, nelayan dan petani, kita sama-sama untuk membubarkan atau membongkar kejahatan-kejahatan, kebusukan tentang PIK 2. Maka dari itu kita hentikan mulai saat ini. Akan kami tunjukkan ketika tanggal 27 besok, Indonesia akan lebih bergoyang lagi. Tunggu setelah keputusan berikut. Oke, terima kasih. Terakhir dari saya, apapun bentuknya, apapun namanya, jika dengan konsep yang sama seperti PIK 2, maka kami lawan. Ini bukan tentang rasis, ini bukan tentang SARA, bukan tentang apapun. Ini tentang ketidakadilan. Ini tentang harapan kami mendapatkan penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, mendapatkan keadilan sosial yang merata. Siapapun investornya, jika programnya pembangunannya dalam bentuk yang sama seperti PIK 2, maka kami akan tolak. Oleh karenanya, buat kiai-kiai yang selalu berargumen bahwa itu mendatangkan manfaat,
Ingat Pak Kiai, darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Ketika Pak Kiai mendukung program-program seperti PIK 2, maka dukungan Anda akan menyebabkan mafasid. Harga mati, hentikan PIK 2. Dari Banten ingin menyampaikan tentang PIK 2 yang di PSN-kan atau PSN PIK 2, apalah itu. Yang jelas bagi kami yang sampai kepada masyarakat tidak ada bedanya antara PSN maupun PIK 2. Itu satu paket sama-sama. Pada kenyataannya, sejak penetapan di regulasinya sudah bermasalah. Ada pesanan khusus, ada order supaya bisa dibuatkan payung hukum terhadap proyek-proyek ilegal seperti ini. Yang jelas bahwa terjadi penggusuran terhadap lahan-lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian produktif berkurang. Lahan-lahan produktif teralih fungsi. Sehingga kemudian ini menjadi ancaman terhadap kedaulatan pangan kita. Ketahanan pangan kita berada di titik kritis, terutama di Banten Utara. Seakan-akan kami ini supaya jadi miskin, maka sawah-sawah diuruk, tambak-tambak diuruk, laut dipagar-pagari, lalu kemudian diterbitkan sertifikat di situ. Tidak lain adalah untuk kepentingan korporasi yang ujung-ujungnya adalah keuntungan bagi segelintir orang yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, masyarakat Banten secara bulat menyatakan kami menolak PSN PIK 2 dan PSN-PSN lain di seluruh Indonesia agar segera dihentikan, dievaluasi, diaudit. Supaya jelas sebenarnya ini manfaatnya untuk siapa? Apakah benar untuk rakyat Indonesia ataukah untuk kepentingan oligarki? Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, kami mengapresiasi itu. Namun kami tetap berharap bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menuntaskan ini. Tidak hanya di tingkat yang paling bawah dengan ditetapkannya kepala desa sebagai tersangka, tetapi juga otak pelaku di belakangnya harus diusut secara tuntas. Termasuk aparat pemerintahan yang berperan baik langsung maupun tidak langsung sehingga kerusakan ini di Banten Utara ini terjadi. Sekali lagi kami menolak PSN PIK 2 dan usut tuntas sampai ke akar-akarnya hingga ke otak pelakunya agar ini menjadi kepastian hukum bagi masyarakat terutama di Banten. Terima kasih.